Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 3, part 1, Mau Aku Paksa, karya Via Raya. Sial, melelahkan sekali, umpat Iko Sagon kesal. Sebenarnya, ia malas sekali harus menemui ribuan tamu undangan, sedangkan ia tidak menikah dengan wanita yang ia pilih sendiri. Namun, apa mau dikata, ia tidak bisa melawan kehendak ayahnya. Rasanya aku ingin segera membaringkan tubuhku. Pria itu berjalan dengan langkah terhuyung dan langsung menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Kemudian ia menoleh ke samping, mengingat Teona masuk ke dalam kamar bersamanya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Iko Sagon dingin. Pria itu melihat Teona meraih resleting baju pengantinnya dan menariknya ke bawah. Berhubung sulit sekali untuk menurunkannya sampai ke bawah, jadi wanita itu melepaskan lengan baju bagian kiri terlebih dahulu, dengan maksud ingin menarik resleting sampai ke bawah. "Aku hanya ingin menurunkan resleting saja. Setelah itu, aku mau membersihkan wajah, mengganti baju, dan tidur," sahut Teona secara rinci. "Lakukan itu di kamar mandi atau di ruang ganti saja," ujar Iko Sagon memerintah. Melihat punggung mulus Teona membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Apalagi bagian tubuh bawahnya yang langsung menegang sempurna. "Baiklah, tapi aku akan membersihkan riasanku lebih dulu," balas Teona mengangguk. Beruntung semua peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia di depan meja. Jadi wanita itu bisa langsung membersihkan wajahnya tanpa mencari perlengkapan yang dibutuhkan lebih dulu. Setelah selesai, ia langsung pergi ke ruang ganti. Tidak lama kemudian, ia kembali dan langsung membaringkan tubuhnya di samping Iko Sagon. "Astaga Theo, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Iko Sagon frustasi. "Aku mau tidur, Osa. Memangnya apa yang akan orang lakukan di atas tempat tidur semalam ini kalau bukan tidur?" sahut Teona heran. "Aku tahu kau mau tidur, tapi tempat tidurmu bukan di sini melainkan di sana," kata Iko Sagon sambil menunjuk ke arah sofa. Bagaimana bisa pria itu meminta istrinya agar tidur di sofa? Bukankah ia sangat keterlaluan memperlakukan wanita yang baru saja ia nikahi itu? "Aku tidak mau dan aku tidak mau tidur di sini saja," tolak Teona tegas. Wanita itu merapikan bantal dan menarik selimut sampai sebatas leher. Kemudian ia memejamkan matanya bersiap untuk tidur. "Kenapa tidak mau? Ini kamarku, ini tempat tidurku, dan aku tidak ingin orang lain tidur di atas tempat tidurku." Iko Sagon beranjak duduk dan menarik selimut yang menutup tubuh Teona. "Aku tahu ini kamarmu dan kau juga harus tahu kalau aku ini istrimu. Apapun yang kau miliki berarti milikku juga. Jadi aku berhak tidur di atas tempat tidur ini," sergah Teona menggebu. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan sikap konyol Iko Sagon. Bagaimana bisa ia tidur di sofa, sedangkan pria itu enak-enakan tidur di atas kasur yang empuk dan nyaman. "Kau," geram Iko Sagon menggertakkan giginya. "Kau mau pindah ke sofa sendiri atau mau aku paksa?" imbuhnya mengancam. Du, syalalalala. Teona bersenandung tanpa menghiraukan ancaman suaminya. Melihat sikap Teona yang sama sekali tidak takut membuat Iko Sagon semakin kesal. Pria itu mengulurkan kakinya dan menendang Teona hingga jatuh tersungkur di lantai. "Au,
Apa yang kau lakukan, Osa? Pakik Teona sambil mengusap pinggulnya yang terasa sakit. Salahmu sendiri mengabaikan peringatanku, sahut Ikosagon malas. Teona beranjak berdiri sambil berkacak pinggang. Dasar suami kejam, umpatnya kesal. Tunggu, kenapa kau memakai kemejaku? Imbuhnya baru menyadari pakaian yang Teona kenakan. Karena aku tidak memiliki pakaian apapun di rumah ini, sahut Teona merengkuh bantal dan langsung berbalik menuju sofa. Sial, besok ambil pakaianmu dan jangan pernah memakai pakaianku lagi, dengus Ikosagon kesal. Iya, bawel, jawab Teona ketus. Wanita itu meletakkan bantal dan lekas berbaring. Apa lihat-lihat? Ketus Teona mendapati sang suami memperhatikannya. Dasar aneh, umpat Ikosagon. Teona menjulurkan lidahnya ke arah Ikosagon. Kemudian ia membenarkan posisinya dan melipat kedua tangannya di atas perut. Awalnya ia berbaring dengan posisi terlentang dan lama-kelamaan mulai tidak teratur. Paha mulusnya terlihat dan tidak sengaja Ikosagon melihatnya. Dasar wanita sialan, Ikosagon membalikkan tubuhnya sambil bergumam. Aku tidak boleh terpancing hanya karena paha mulus wanita aneh itu. Setelah mengumpat, Ikosagon memejamkan matanya perlahan. Tidak lama kemudian mulai terdengar suara dengkuran halus yang menandakan bahwa pria itu sudah tertidur pulas. Keesokan harinya, Teona turun ke bawah bersama Ikosagon. Wanita itu memakai gaun hasil pinjam dari kakak iparnya, Nonagon. Kau kenapa? Apa kau sakit? Tanya Heksagon perhatian. Sejak tadi ia melihat wajah menantunya yang pucat dan tidak bersemangat. Ia pikir menantunya itu sedang kurang sehat. Tidak apa-apa, Mami. Tubuh Theo hanya sedikit pegal saja, sahut Teona sambil menyentuh bahunya. Sepertinya ini ulah Osa, Mi. Nonagon menatap ibu dan adiknya bergantian. Ternyata Osa hanya berpura-pura menolak waktu dinikahkan dengan Theo. Buktinya tubuh Theo pegal-pegal karena di-unboxing berkali-kali sama Osa. Imbuhnya sambil tersenyum cengengesan. Nona, geram Ikosagon. Osa, bentak Laka suara. Iya, Pi, maaf, ujar Ikosagon menunduk mengakui kesalahannya. Meskipun ia dan Nonagon dilahirkan hanya berbeda beberapa menit saja, namun ayah dan ibunya selalu mengajarkan untuk menghormati kakaknya. Begitu pula dengan Nonagon yang harus menghormati adiknya. Lanjutkan proses sarapan kita dan tidak boleh ada yang bersuara, ucap Laka suara tegas. Semua orang mulai kembali fokus pada prosesi sarapan mereka. Sedangkan Teona hanya menatap Ikosagon miris. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.